Mas Henry cuma 1 hari dikeluarkan, dikritik, dicabut lagi. Kayak orang galau. Di tengah polemik ijazah bapak dan anak. Iya, artinya seperti menggambarkan bahwa KPU tidak mengerti aturannya. Di tengah kisruh dugaan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka, KPU membuat aturan baru yang menyatakan publik tidak bisa lagi mengakses dokumen Capres dan Cawapres. Namun setelah menuai kritik tajam dari sejumlah pihak, aturan tersebut akhirnya dibatalkan dan hanya berusia 1 hari. Apa sebenarnya yang melatar belakangi terbitnya aturan pembatasan akses publik tersebut? Apakah aturan itu dibuat untuk melindungi pihak-pihak tertentu? Bersama saya Anisha Dosuki, inilah The Prime Show. Memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangdur Santo Yosef dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret. 4 tahun yang lalu sih. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Pemirsa, sore tadi Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo melantik Jamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, menggantikan Budi Gunawan yang beberapa waktu lalu diberhentikan. Kemudian Presiden memberhentikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan menjadikan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, menggantikan Dito Aryo Tejo. Presiden Prabowo juga mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Anto M. Putranto. Kemudian Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Kemudian Nanik Sudaryati Deang dan Soni Sanja sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Sarah Sadika sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Arahan dari Presiden. Iya, Pak. Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu yang saya bilang, saya lihat tuh. Kalau perbaikan terus menerus lah ya. Masa hanya satu event, enggak. Kami yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, kita harus bersatu. Enggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak? Ada ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Pak Erik, untuk kelanjutan Kementerian BUMN gimana Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan citizen lawsuit atas ijazah Joko Widodo. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim.
Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang perdana gugatan Citizen Lawsuit atas ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada, yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Sidang perdana diwarnai protes penggugat kepada majelis hakim sesaat setelah sidang dibuka, meski demikian sidang tetap dilanjutkan. Sidang perdana beragenda pemeriksaan berkas yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan hakim anggota Sutikno dan Fataroni. Selama mengikuti persidangan di Surakarta atau dimanapun tidak pernah ada kalimat seperti ini. Ya, tetapi saya orang yang berkepengetahuan hukum, ya, saya diposisikan sebagai ahli hukum. Tentunya saya punya referensi yang kalian kalau tahu setiap polisi memeriksa, tadi saya sebut itu di dalam ungkapan saya, jaksa menetapkan tersangka, hakim memutus itu selalu ada pro justisia. Kalau di bahasa Indonesia kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha. Ini oleh majelis hakim ingin memastikan apakah para pihak dalam perkara nomor 211 ini bisa datang secara lengkap, baik dihadiri oleh pihak prinsipal atau kuasa hukumnya. Sidang dilanjutkan hari Selasa minggu depan dengan agenda semua tergugat lengkap dan memilih mediator. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda sidang gugatan perdana Rp125 triliun kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penundaan terjadi karena penggugat mempertanyakan legal standing kuasa hukum para tergugat. Sidang gugatan terhadap Gibran kembali ditunda karena penggugat atas nama Subhan mempertanyakan dasar hukum pengacara Gibran. Penggugat mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, kuasa hukum Gibran mengatakan proses mediasi telah ditempuh namun gagal. Gibran juga belum memutuskan untuk hadir dalam sidang gugatan perdata tersebut. Ada rencana nggak tapi mungkin Pak Gibran mediasi? Biasanya Pak belum. Ya, yang lain-lain nanti aja. Mediasi Pak tadi Pak Hakim bilang. Iya, nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini tahapan-tahapan mediasi. Tahapan-tahapan mediasi. Berarti Pak Gibran datang dong Pak? Nanti kita lihat. Ya. Pak, terkait sidang hari ini dari Pak Gibran ada sepatah kata-kata nggak sih Pak? Ada arahan pesan khusus? Iya, pesan khusus gitu Pak. Arahan khusus ya. Saya kira biasa. Tapi beliau mengetahui ya Pak? Ya mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami ada di sini. Ya. Sebelumnya, penggugat atas nama Subhan menggugat Gibran secara perdata. Ia mempersoalkan ijazah Gibran yang dinilai tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai cawapres 2024 lalu. Akibatnya, penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai Rp125 triliun. Hingga kini proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada backup di balik gugatan ijazah wakil presiden yang sekaligus anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Ijazah Gibran dianggap tidak sah dan digugat Rp125 triliun. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut berkomentar terkait ijazah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang dimasalahkan. Namun demikian, Jokowi menghormati proses hukum yang berlangsung. Jokowi berpandangan ijazah ini dipermasalahkan sejak lama dan menduga ada yang backup. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Ijazah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka digugat karena dianggap tidak sah digunakan untuk mencalonkan diri sebagai cawapres 2024 lalu. Penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai Rp125 triliun. Proses hukumnya masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Tuai kritikan tajam, KPU akhirnya batalkan aturan pembatasan akses publik terkait dokumen Capres dan Cawapres, salah satunya adalah ijazah. KPU juga tegaskan aturan itu dibuat bukan untuk melindungi Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Belum genap 1 bulan diterbitkan, KPU sudah membatalkan aturan tentang pembatasan akses publik terhadap dokumen calon presiden dan wakil presiden. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyebut aturan itu sengaja dibatalkan karena mendapatkan kritik dari publik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Berkali-kali KPU juga tegaskan jika aturan itu dibuat bukan untuk melindungi siapapun. Sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. Sebelumnya, KPU mengeluarkan peraturan nomor 731 tahun 2025. Dalam aturan itu, KPU menulis ada 16 data Capres dan Cawapres yang tidak bisa lagi diakses publik, termasuk ijazah dan surat tanda tamat belajar. Menurut KPU, keputusan itu dibuat untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KPU juga menyebut publik masih bisa mengaksesnya jika sudah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Dia bisa dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau karena putusan pengadilan. Jadi bukan terkait karena Pak Jokowi tidak ada. Digugat ijazahnya masih tidak ada. Digugat ijazahnya gitu. Tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Terkait perlindungan data pribadi Capres dan Cawapres, KPU akan kembali menggunakan aturan yang sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Putusan KPU yang umurnya hanya sehari kemudian ramai dan menjadi spekulasi di masyarakat apakah benar untuk melindungi pihak tertentu karena setelah menerima kritikan tajam kemudian aturannya dibatalkan. Sudah ada 2 narasumber bersama kami di sini, ada Henry Satrio pengamat politik. Selamat malam Mas Henry. Malam. Ada Andi Azwan Ketum Jokowi Mania. Selamat malam. Malam Mas Andi. Anissa. Saya ke Mas Henry terlebih dahulu. Ya. Mas Henry, cuma 1 hari dikeluarkan, dikritik, dicabut lagi. Kayak orang galau. Di tengah polemik ijazah bapak dan anak. Iya, artinya seperti menggambarkan bahwa KPU tidak mengerti aturannya. Dan kemudian menggambarkan seperti KPU ingin testing the water, kira-kira kalau saya kasih kebijakan seperti ini reaksi masyarakat bagaimana gitu. Oke. Padahal tentu saja masyarakat menginginkan transparansi yang jelas terhadap siapa kelak capres-cawapresnya. Harusnya apa yang terjadi dengan Pak Jokowi dijadikan sebuah pembelajaran penting bagi KPU bahwa dengan bisa diakses justru membuat publik semakin kritis. Dan harusnya kan kekritisan itu sebetulnya mudah ya. Ya walaupun Pak Jokowi berhak untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya. Tapi kalau ijazah aslinya itu ditunjukkan tentunya tidak sampai 4 bulan polemiknya. Tapi kan itu terserah Pak Jokowi. Kalau saya, Nisa memang dari awal mengatakan saya terserah UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Asli kata UGM. Tapi UGM kayaknya kan Bang Bodi. Ya makanya, tapi asli kata UGM, asli kata saya. Dia mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, udah pernah ngomong itu asli, ya mesti dipertahankan. Otherwise, kalau sampai kemudian ternyata tidak asli, ya tanggung jawab UGM tuh. Mungkin rakyat akan menuntut universitas itu dibubarkan. Mas Henry, tapi dengan polemik ijazah Pak Jokowi dan sekarang ijazah Gibran, mungkin tidak KPU ingin menghindari polemik yang sebenarnya tidak penting seperti ini berkepanjangan di publik? Iya, ya artinya kan akhirnya masyarakat curiga yang berlebihan. Tapi kan? malah menumpulkan masyarakat. Iya, jadi
oh jangan-jangan emang beneran palsu selama ini. Gitu. Oke. Jadi maksud saya, ya keterbukaan publik yang sudah ada dibiarkan saja, karena rakyat kan perlu tahu siapa yang akan memimpin dia. Kayak misalnya seperti hari ini, Mas Gibran punya nggak ijazah S1? Kalau saya, kalau peraturannya kan ijazah SMA. Ya. Kalau ijazah SMA-nya aja ya selesai. Tapi kalau ijazah SMA-nya dipertanyakan masih, kalau saya saran ke Mas Gibran, nggak usah ikutin Bapak sampai 4 bulan. Kalau memang ada, ditunjukkan aja, selesai. Kan? Nah, kenapa ini menjadi penting, keterbukaan dokumen ini? Kan sebetulnya ini bukan sebuah isu yang besar kan, Anissa. Saya, Anissa, Bang Aswan kan ijazahnya ada. Ada. Kalau kita ditanya kan pasti kita tunjukin. Ya. Saya sih di sini saya bilang, ijazah saya S1 nggak ada. Kebanjiran, rusak. Saya urus ke Unpad, dapat salinan ijazah. Ya. Tapi itu ada tulisannya, salinan. Gitu. Nah, itu kalau saya diminta tunjukin, ada ijazah saya. S2 ada, S3 ada gitu. Nah, sebetulnya keterbukaan itu menjadi penting. Mau tidak mau saya harus katakan, ya gara-gara polemik ijazah ini gitu. Sebetulnya kan kalau pakai ijazah SMA aja kan beres gitu ya. Iya. Jadi kalau nggak punya ijazah lainnya tapi ijazah SMA sudah punya, ya pakai ijazah SMA aja. Tapi balik lagi, ini sih tentang keterbukaan publik dan mohon maaf kalau KPU tidak berkenan. Anda konyol aja kemarin ngeluarin peraturan itu gitu. Apalagi setelah ngeluarin peraturan, heboh ternyata nggak siap defense-nya. Iya. Terus kemudian diralat gitu. Kan jadinya kasihan masyarakat, ini apaan sih lembaga pemerintah? Mas Henry, di tengah adanya undang-undang keterbukaan publik ya, kok bisa KPU menyusun undang-undang seperti ini, menyusun aturan seperti ini? Ya itu kalau menurut saya sih testing the water gitu? aja. Oke. Testing the water. Ada yang nyuruh nggak kira-kira? Atau inisiatif pribadi aja? Kalau menurut saya, mereka butuh eksistensi lah. Karena selama ini kan nggak ada beritanya tuh KPU, kita cari gara-gara yuk gitu. Kita keluarin peraturan yang nanti kita cabut lagi. Walaupun tadi KPU menolak ya bahwa aturan ini dikeluarkan untuk melindungi pihak tertentu. Kita akan bahas usai jeda, tetap di The Prime Show.